ini adalah sebuah tanda bahwa nampaknya Pak Jokowi sudah tidak percaya diri untuk bisa memenangkan Prabowo Subianto. Karena kalau dia percaya, ya nggak perlu drama-drama makan malam seperti ini. Kalau mau makan malam, ya makan malam aja gitu. Nggak sampai yang harus datang ke restoran, ngajak Prabowo secara pribadi, dan makan berdua semacam ini. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang suka nonton drakor. Sehingga tingkahnya, sikapnya, cara berpikirnya kadang-kadang coba ngikutin gaya-gaya drakor. Nah, cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip sekali dengan cerita drama makan malam antara Presiden Jokowi dengan Capres Prabowo Subianto. Karena cara mereka makan malam itu kayaknya benar-benar diskenariokan, benar-benar ditujukan supaya bisa menjadi pemberitaan. Ya karena muncul video rekaman Prabowo dan Pak Jokowi lagi bersiap untuk makan malam. Dan dalam kesimpulan saya, ini pasti atau hampir pasti ini direkam oleh pihak istana juga, atau ajudan atau orang-orang yang dalam rombongan Pak Jokowi. Karena kalau orang awam untuk merekam video sejelas dan sedekat itu, rasanya susah sekali. Kalaupun ada orang awam yang bisa, itu pasti orang awam yang memang dipersilahkan, ayo gitu. Ya karena kalau Pak Jokowi bikin acara atau datang ke sebuah tempat dan lagi makan malam di ruangan yang seperti itu kan pasti ada penjagaan di luar. Nggak mungkin semua orang bisa bebas masuk begitu saja gitu. Sehingga saya nggak ngerti kenapa kemudian ini menjadi sebuah makan malam yang harus menjadi pemberitaan gitu. Ya kalau makan malam, ya makan malam aja lah gitu ya. Kenapa sampai kemudian harus disebar-sebarkan seolah-olah ini spesial sekali gitu ya. Ya karena mungkin gitu ya, mungkin membawa Prabowo ke banyak acara yang selama ini dilakukan oleh Pak Jokowi itu dinilai tidak cukup. Karena endorsement Pak Jokowi dengan membawa Prabowo ke berbagai acara, itu kan banyak orang menyimpulkan bahwa itu adalah sinyal-sinyal gitu ya. Tapi ya tetap saja ternyata dinilai belum cukup. Makanya kemudian sekarang ada drama makan malam. Supaya apa? Supaya masyarakat bisa melihat bahwa Presiden mendukung Prabowo. Jadi dari yang sebelumnya hanya soft selling gitu ya, bawa Prabowo datang kemana-mana bersama beberapa orang menteri, dan Prabowo juga masih menjadi menteri. Sekarang semalam gitu ya, ini coba dengan hard selling, memberikan pernyataan secara terbuka dan lebih mudah disimpulkan sebagai dukungan. Karena cuma ada Prabowo dan Jokowi di sana. Nah, pertanyaannya, kenapa ini kemudian terjadi? Kenapa Pak Jokowi sampai memberikan endorsement ke Prabowo senyata itu? Kenapa? Ya karena dari beberapa data survei yang saya baca, memang ternyata banyak dari orang-orang pemilih Pak Jokowi di tahun 2019 lalu itu ternyata tidak bisa memilih Prabowo Subianto. Karena mayoritas mereka tetap memilih Ganjar Pranowo, karena di wajah Prabowo itu tidak tercermin sama sekali sosok Jokowi. Prabowo itu ya nggak bisa belusukan, Prabowo itu ya temperamen gitu ya. Sekalipun dipaksa belusukan, ya tetap aja nggak bisa. Masih nggak sama seperti Pak Jokowi. Dan soal gemoy-gemoy yang coba di branding itu ternyata juga tidak sesuai dengan sifat atau karakter watak asli Prabowo Subianto. Sehingga ya banyak dari para pemilih Pak Jokowi tahun 2019 itu lebih condong memilih Ganjar Pranowo karena yang paling mirip gitu. Karena Pak Ganjar bisa belusukan, energik, bisa lari, ya ramping, tubuhnya ramping, gitu ya, nggak gembrot gitu kan. Dan melihat Prabowo adalah orang yang 2 kali dikalahkan oleh Pak Jokowi. Jadi para pemilih Pak Jokowi itu tidak mau atau tidak bisa memilih Prabowo untuk alasan apapun. Bahkan sekalipun Prabowo sudah mengangkat Gibran sebagai cawapresnya, orang-orang tetap nggak percaya. Bahkan ada sebagian orang yang nggak percaya kalau Pak Jokowi mendukung Prabowo Subianto. Makanya kemudian sampai perlu drama makan malam seperti ini. Ya mungkin kalau setelah drama makan malam ini data-data surveinya itu tetap tidak bisa
memberikan dampak positif, mungkin selanjutnya Pak Jokowi bisa memberikan pernyataan secara terbuka gitu ya, pidato mungkin gitu ya, atau ikut kampanye Prabowo gitu ya, dan menyatakan saya mendukung Prabowo gitu. Mungkin bisa seperti itu. Karena kalau yang kita lihat hari ini gitu ya, masyarakat tidak mau memilih Prabowo untuk alasan apapun. Dan Pak Jokowi nampaknya lupa gitu bahwa yang namanya rakyat, masyarakat adalah orang-orang yang bebas memilih. Pak Jokowi itu bukan nabi yang setiap pernyataannya harus didukung, enggak gitu. Terutama dalam pemilihan Pilpres 2024 ini, ternyata banyak orang yang tidak mau ikut telunjuk Pak Jokowi. Kalaupun ada yang ikut, ya mungkin itu komisaris-komisaris gitu ya, atau mungkin ya orang-orang yang pernah dibantu sama Pak Jokowi, atau masih terikat sampai sekarang masih menjadi bagian dari orang-orang yang dibiayai atau dipelihara oleh Presiden Jokowi. Mungkin itu orang-orang yang seperti itu. Tapi masyarakat luas, masyarakat awam tidak bisa melihat itu. Bahkan sekalipun dengan adanya BLT yang dikeluarkan, yang disebar-sebarkan oleh pemerintah, ternyata responnya tidak semua atau bahkan mayoritasnya tetap tidak mau untuk mendukung Prabowo dan Gibran. Kenapa? Karena mungkin, ini baru sebatas analisa gitu ya, mungkin karena ya yang maju sebagai capres itu bukan Jokowi sendiri. Berbeda halnya misalkan Pak Jokowi yang maju sebagai capres hari ini, terus kemudian ada gelontoran BLT. Mungkin orang-orang jadi otomatis mendukung Pak Jokowi. Tapi ketika bukan Pak Jokowi langsung yang menjadi capres, atau bahkan hanya anaknya maju sebagai cawapres, ternyata itu tidak membuat orang-orang jadi otomatis memilih Prabowo Gibran sekalipun ada bantuan BLT. Dan dari pertemuan semalam atau makan malam yang seperti sangat-sangat direncanakan supaya dibicarakan oleh banyak orang itu, ini adalah sebuah tanda bahwa nampaknya Pak Jokowi sudah tidak percaya diri untuk bisa memenangkan Prabowo Subianto. Karena kalau dia percaya, ya nggak perlu drama-drama makan malam seperti ini. Kalau mau makan malam, ya makan malam aja gitu. Nggak sampai yang harus datang ke restoran, ngajak Prabowo secara pribadi, dan makan berdua semacam ini. Jadi dengan adanya makan malam ini menunjukkan bahwa mereka sama sekali tidak percaya untuk bisa menang di Pilpres 2024. Apalagi bisa menang satu putaran. Meskipun dari berbagai lembaga survei yang sudah mendukung Prabowo, katanya itu sudah mencapai 50%. Wah, tapi ternyata masih panik. Wah. Jadi kalau memang sudah 50%, ngapain susah payah untuk makan malam di Menteng gitu. Sampai ditunjukkan kepada orang-orang, wah ini loh, saya dukung Prabowo, saya ngajak makan Prabowo. Ya karena soal makan malam ini kan menjadi lanjutan dari drama atau drakor capres di Pilpres 2024 yang sebelumnya Pak Jokowi ngajak makan siang gitu ya kepada banyak orang, kepada semua capres, pada Anies, Prabowo, Ganjar juga diundang bersama-sama. Nah sekarang yang diundang makan malam itu hanya Prabowo Subianto. Maksudnya seolah-olah ingin menjadi satu pesan gitu, bahwa ya memang Pilpres itu ada 3 pasang dan itu sudah diundang ke istana. Tapi secara pribadi Pak Jokowi mendukung Prabowo. Itu menunjukkan kepanikan gitu, karena ternyata endorsement Pak Jokowi selama beberapa bulan terakhir ini ternyata tidak ada pengaruhnya terhadap Prabowo. Karena kalau suara Prabowo 40%, itu artinya adalah suara yang sama ketika Prabowo kalah 2014 dan tahun 2019. Seolah-olah tidak ada sama sekali dukungan dari Pak Jokowi meskipun Gibran sudah menjadi cawapresnya. Sehingga Prabowo seperti tidak mendapatkan tambahan elektoral apa-apa sekalipun sudah didukung oleh Pak Jokowi dan keluarga. Sehingga semalam kemudian harus susah payah menggunakan drama-drama kor. dan ternyata ya gak tahu ke depan apakah ini akan disambut positif atau negatif, tapi bagi saya ini semakin memuakkan sekali. Karena segala cara sudah dilakukan, tapi ternyata Prabowo tetap gak bisa menang. Ini namanya orang kalah gitu. Jadi ya mungkin ada banyak cerita atau teori-teori sederhana yang sudah dilupakan oleh Pak Jokowi, bahwa pemilu atau Pilpres itu adalah suara rakyat dan terserah rakyat mau memilih siapa. Bahwa presiden punya pilihan, mau memilih, mau endorse dan sebagainya, ya silakan saja, itu soal moral dan etika. Tapi pada akhirnya kedaulatan atau keputusan
ada di tangan rakyat. Jadi jangan halangi kami untuk memenangkan Ganjar Mahfud, entah itu 1 putaran atau 2 putaran sekalipun. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.